Assalam- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. We are Group 11, and today we would like to present our topic on miscellaneous correspondent. Before we beginning the presentation, please allow us to introduce ourselves. My name is Chelsea Molidia, and my partner is Hilmi Faras. We hope that this presentation will be informative and beneficial for all of us. Thank you for your attention. Let's begin our presentation. Oke, di sini yang pertama itu adalah reservation letters. Nah, yang pertama ini air travel reservation. Nah, an air travel letter sent by a company to an airline or travel agent to book a flight ticket for a staff member on official duty. It serves an official written request that both participants can keep on record. The letter typically includes the passenger name, route, travel date, seat class, and request for booking confirmation. Nah, artinya sendiri itu surat reservasi dalam perjalanan udara adalah surat resmi yang dikirim perusahaan kepada maskapai atau agen perjalanan untuk memesan tiket pesawat bagi karyawan yang akan melakukan perjalanan bisnis, perjalanan dinas. Nah, surat ini sangat penting sebagai bukti permintaan resmi yang dapat diarsipkan oleh kedua pihak. Nah, isinya ini mencakup nama penumpang, terus juga rute ataupun tanggal, terus juga kelas dan kursi, dan juga permintaan ini harus dikonfirmasi dari pihak maskapainya. Nah, untuk di sampingnya ini ada surat pemesanan tiket, ini ada contohnya. Nah, surat pemesanan tiket ini tujuannya tuh untuk pemesan tiket pesawat bisnis untuk 2 orang. Terus juga diisinya itu untuk mengonfirmasi percakapan telepon yang telah dilakukan sebelumnya. Terus juga eh, meminta untuk perjalanan membuat 2 reservasi kelas bisnis. Nah, terus juga di sini menjelaskan rutenya, terus juga tiket yang diminta, terus juga biayanya itu dibebankan ke perusahaan. Boleh di next? Nah, selanjutnya ini ada train travel reservation. A train travel reservation letter is sent to trial operations such as PT KAI to book a seat on specific train. It is commonly used for medium distance official business trip, where rail travel is more participa. The letter includes the rename, departure and arrival station, travel date, time, and class of seat request. Nah, untuk artinya sendiri ini, surat reservasi perjalanan kereta api dikirimkan kepada operator kereta seperti contohnya itu PT KAI untuk memesan tempat duduk pada kereta tertentu. Nah, surat ini digunakan dalam konteks perjalanan dinas yang jarak menengah yang lebih praktis ditempuh melalui jalur darat. Nah, informasi yang dicantumkan itu meliputi nama kereta, stasiun keberangkatan, terus juga tujuan, tanggal, terus juga waktu, serta kelas yang akan dipesan. Nah, untuk di sampingnya ini ada contoh suratnya. Nah, di isi suratnya ini tujuannya itu untuk memesan tiket kereta api pulang pergi. Nah, untuk isinya sendiri, untuk mengonfirmasi kesepakatan yang dibicarakan pada pagi hari, terus juga memesan tiket untuk Jen Mills, terus juga menjelaskan rutenya, terus juga meminta tempat tidur di kereta, terus juga meminta kompartemen itu bebas asap rokok, terus juga tagihan ini dikirimkan kepada Departemen Keuangan. Nah, boleh di next. Nah, selanjutnya hotel reservation. Nah, hotel reservation sendiri itu a hotel reservation letter is used to book a room for a company employee or guest who will be staying overnight during official trip. It ensures that accommodation is secure in advance, preventing any invoice upon arrival.
The letter typical states the guest name, room type, check-in and check-out dates, and any special request. Nah, untuk artinya sendiri, surat ini terreservasi hotel digunakan untuk memesan kamar bagi karyawan ataupun tamu perusahaan yang akan menginap selama perjalanan dinas. Nah, surat ini itu memastikan bahwa akomodasi telah tersedia sebelum tamu tiba, sehingga menghindari ketidaknyamanan di lapangan. Terus juga informasi yang umum dicantumkan adalah kayak nama tamu, terus juga tipe kamar, terus juga tanggal check-in dan check-out, serta permintaan khusus jika ada. Nah, eh, untuk contoh suratnya itu ada di samping. Yang pertama memesan kamar hotel. Nah, untuk isinya itu meminta dua kamar executive grade, terus juga meminta konfirmasi secepatnya. Nah, boleh next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Okay, next is appointment letters. The definition appointment letter is appointment letter are business letter used to arrange, confirm, cancel, or follow up on meeting between individual or organization. They help ensure that all parties clearly understand the purpose, date, time, and location of a meeting, making communication more professional and organized. Appointment letters can be categorized into several types based on their purpose. The most common type include making appointment, confirming appointments, canceling appointment, and follow-up correspondence. Each type serves a different function in managing professional meeting and business communication. Jadi, surat janji temu itu adalah surat bisnis yang digunakan untuk mengatur, mengkonfirmasi, membatalkan, atau menindaklanjuti suatu pertemuan antara individu maupun organisasi. Jadi, surat ini tuh membantu memastikan bahwa semua pihak memahami tujuan, tanggal, waktu, dan lokasi pertemuan dengan jelas hingga komunikasi menjadi lebih profesional dan terorganisir. Dan appointment letter sendiri dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan tujuannya. Jenis yang paling umum itu meliputi making appointment, confirming appointment, canceling appointment, dan follow up correspondent. Jadi setiap jenis itu nantinya akan memiliki fungsi yang berbeda dalam mengelola pertemuan profesional dan komunikasi bisnis. Next is making appointment. Making appointment refers to letters or email written to request or arrange a meeting with another person. There's letter usually explain the purpose of the meeting and suggest a suitable date, time, and place. They are commonly used in business communication to establish professional relationship and discuss important matters. For example, dear Mr. Gomez, could you contact our director, Mr. Norman Luman, to discuss the possibility of setting up a contract for you to supply us with steel over the next year? He will be in his office all the next week, and if you could email or telepon him, he would be glad to arrange a meeting with you. Jadi, artinya making appointment ini adalah surat atau email yang dibuat untuk meminta atau mengatur pertemuan dengan seseorang. Jadi, surat ini tuh biasanya menjelaskan tujuan pertemuan serta mengusulkan dari tanggal, waktu, dan tempat yang sesuai. Dan jenis surat ini juga sering digunakan untuk komunikasi bisnis, untuk membangun hubungan profesional dan membahas hal-hal penting. Seperti contohnya di sini ada kepada Bapak Gomez. Jadi, bisakah Anda menghubungi Direktur Produksi kami, Bapak Norman Lumani, untuk mendiskusikan kemungkinan membuat kontrak agar tahun depan memasok baja kepada perusahaan kami selama 1 tahun ke depan. Beliau akan berada di kantornya sepanjang minggu depan jika Anda dapat mengirim email atau menelpon beliau. Dan beliau dengan senang hati akan mengatur jadwal pertemuan dengan Anda. Dan di bawahnya ada tulisan salam terbaik, asisten pribadi Direktur Produksi Petnes. Dan selanjutnya ada confirming appointment. Jadi confirming appointment are letters sent to verify that a meeting has been successfully arranged. They provide important details such as the date, time, venue, and participant involved. Confirmation letters help avoid misunderstanding and assure that everyone is prepared for the meeting. For example, dear Mr. Gomez,
Mr. Luman has asked me to confirm the appointment you made to see him at our head office, 25 City Road, London W1 at 11 that 11:30 at a.m. on Thursday, 2 August. He look forward to meeting you. Best wishes, Patnas, PA to Production Director. Jadi artinya confirming appointment ini adalah surat untuk dikirim untuk memastikan bahwa suatu pertemuan itu telah berhasil dijadwalkan. Jadi surat ini nantinya akan membuat informasi penting seperti tanggal, waktu, tempat, dan pihak-pihak yang akan hadir. Jadi surat konfirmasi ini nantinya akan membantu untuk untuk menghindari yang namanya kesalahpahaman dan memastikan semua peserta siap mengikuti pertemuan. Seperti contohnya nih si Bapak Gomez yang meminta konfirmasi janji temu yang telah dibuat di kantor pusat yang beralamatkan pada City Road London pada hari Selasa 2 Agustus pukul 11:30 pagi seperti itu. Selanjutnya ada canceling appointment. Canceling appointment are letters used to inform other party that a scheduled meeting cannot take place as planned. This letter usually include an apology, the reason for the cancellation, and sometimes a suggestion for a new meeting date. They help maintain professionalism and good business relationship despite the change in plan. And for example, dear Mrs. Nash, unfortunately, Mr. Gomez will not be able to keep his appointment with Mr. Luman on Tuesday, 2 August. An urgent matter has come up in our Lisbon office which need his immediate attention. His sincere apologies for the inconvenience and will contact you soon as he return to London. Jadi, canceling appointment ini adalah surat yang digunakan untuk memberitahu pihak lain bahwa pertemuan yang telah dijadwalkan itu tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Dan surat ini biasanya berisi tentang permintaan maaf, alasan pembatalan, dan terkadang usulan jadwal baru. Jadi, surat pembatalan ini nantinya akan membantu menjaga profesionalisme dan hubungan kerja yang baik meskipun terjadi perubahan rencana. Seperti yang bisa kita lihat pada contohnya ini, Bapak Gomez yang tidak bisa memenuhi janji kepada Ibu Nas yang dilaksanakan pada Selasa 2 Agustus karena ada urusan mendesak di kantor di Lisbon yang memerlukan perhatian dari Bapak Gomez sendiri, seperti itu. The next is the follow-up after appointment. Follow-up after appointment refers to letters or emails sent after a meeting has taken place. These letters are used to thank the recipient for their time, summarize important points discussed during the meeting, confirm any agreement made, and outline the next step or future action. They help maintain professional relationship and ensure that the objective of the meeting are achieved effectively. For example, dear Mr. Lukman, example just a line to say that I was glad we were finally able to meet yesterday. I'm also places where we were able to work out the main point or of our contract so quickly and come to mutually acceptable agreement. I will call you in the few weeks to review progress. Jadi follow up after appointment ini adalah surat atau email yang dikirim setelah suatu pertemuan itu berlangsung. Jadi memang surat ini tuh digunakan untuk mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Jadi adanya merangkum poin-poin penting yang dibahas selama pertemuan, mengkonfirmasi kesepakatan yang telah dibuat, serta menjelaskan langkah-langkah atau tindakan lanjutan yang akan dilakukan selanjutnya. Dan surat tindak lanjut ini membantu menjaga hubungan profesional dan memastikan bahwa tujuan pertemuan dapat tercapai dengan baik. Seperti contohnya ini kita bisa lihat Diego Gomez ini menyampaikan bahwa kesenangannya terhadap pertemuan dengan Bapak Lukman yang bisa menyelesaikan nih pokok-pokok utama kontrak dengan cepat dan mencapai kesempatan yang bisa diterima. Oke, selanjutnya ada hospital letters.
Yang pertama itu ada request for hospitality. Nah, request for hospitality adalah a request for hospitality. A letter is sent to another party to ask them to receive and accommodate a fishing guest or representative from the sending company. If reflects good business etiquette by providing formal advance notice before a visit takes place. With the latter, the receiving party can make the necessary representation, including meetings, schedule, and required facilities. Nah, artinya itu surat permohonan keramahan yang dikirimkan kepada pihak lain, kesediaan mereka menerima dan menjamu tamu atau utusan dari perusahaan pengirim. Nah, surat ini mencerminkan etika bisnis yang baik karena memberikan pemberitahuan resmi sebelum berkunjung. Dengan adanya surat ini, pihak penerima itu dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, termasuk jadwal pertemuan dan fasilitas yang diperlukan. Nah, di sini ada contoh suratnya. Nah, dalam tujuan dari surat tersebut yaitu meminta bantuan dan dukungan bisnis. Nah, untuk isinya sendiri, Michael Hobbs itu akan berkunjung ke Oslo. Nah, yang kedua ini perusahaan yang sedang meneliti peluang pasar di Skandinavia. Yang ketiga ini meminta penerima surat itu untuk memperkenalkan Michael kepada grosir dan pengecer. Yang kedua ini memberikan informasi pasar, terus juga menjelaskan metode pemasaran dan prosedur impor. Boleh di next. Nah, yang kedua ini letter of appreciation. Nah, a letter of appreciation adalah a letter of sent after receiving hospitality assistance or kind service another party. It serves to maintain and strengthen an existing business relationship while demonstrating the sending company professionalism and courtesy. In business world, a letter appreciation is important is it show that company value every from compression extend to them. Nah, artinya ini surat apresiasi adalah surat yang dikirimkan setelah menerima keramahan, bantuan, ataupun pelayanan yang baik dari pihak lain. Nah, surat ini tuh berfungsi untuk menjaga dan mempererat hubungan bisnis yang terjalin, sekaligus menunjukkan sikap profesional dan sopan dari perusahaan pengirim. Dalam dunia bisnis, surat apresiasi itu sangat penting karena menunjukkan bahwa perusahaan itu menghargai setiap bentuk kerjasama yang diberikan. Nah, untuk contoh suratnya itu ada di samping. Tujuannya itu memberikan ucapan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan. Nah, isinya itu kayak mengucapkan terima kasih karena telah membantu Michael Hobbs selama di Oslo. Terus juga yang kedua itu memberikan informasi dan pengenalan yang diberikan sangat berguna bagi program ekspor perusahaan. Terus juga yang ketiga ini menawarkan bantuan balasan jika sesuatu saat diperlukan. Boleh di next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Okay, next is invitation letters. Definition is invitation letters are letters used to invite someone to attend an event, meeting, ceremony, or special association. They provide important information about the event, such as the date, time, venue, and purpose, while encouraging the recipient to participate. Invitation letters can be divided into three main types: invitation, acceptance of invitation, and declining an invitation. Each type serves a different purpose. For inviting someone to an event, to responding positively or politely declining the invitation. Jadi, invitation letters ini adalah
surat yang digunakan untuk mengundang seseorang untuk menghadiri suatu acara, rapat, upacara, atau kegiatan khusus. Jadi surat ini tuh memberikan informasi penting mengenai acara tersebut seperti tanggal, waktu, tempat, dan tujuan acara serta bisa mengajak penerima untuk berpartisipasi langsung. Dan invitation letters ini dapat dibagi menjadi tiga jenis utama, yaitu invitation, acceptance of invitation, dan declining an invitation. Setiap jenis ini memiliki tujuan yang berbeda, mulai dari mengundang seseorang ke suatu acara hingga memberikan tanggapan berupa penerimaan atau penolakan undangan secara sopan. Next is invitation. Jadi, invitation letters is a letter sent to invite an individual or organization to attend an event, meeting, celebration, or other special occasion. Is usually contain detail about the event, including the date, time, location, and purpose. For example, dear Mr. Okada, I have a pleasure in enclosing an invitation for our annual award ceremony, which will take a place on um, December. As one of our distinguished ex-student, we wondered if you would be willing to distribute the awards and give a short address beforehand on a subject of your choice. We would also like to invite you to a formal dinner after the ceremony. This will be held in Principal Lugnis. Jadi, di sini artinya invitation itu adalah surat yang dikirimkan untuk mengundang individu atau organisasi dalam menghadiri suatu acara seperti rapat, perayaan, atau kegiatan khusus lainnya. Surat ini biasanya memuat informasi mengenai tanggal, waktu, tempat, sama tujuan acaranya. Bisa kita lihat di seperti contoh surat ini. Jadi, Bapak David Hope ini mengirim surat kepada Bapak Okada yang melampirkan surat untuk acara penghargaan tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 14 Desember gitu. Dan sebagai salah satu alumni yang berprestasi, Bapak Okada juga pengen David Hope ini bersedia untuk membagikan penghargaan kepada para penerima tamu, dan acara tersebut itu akan diadakan di Principal Lodgings pada pukul 18.30 untuk acara makan malamnya, dan akan dimulai pada pukul 19.00. The next is the next is acceptance of invitation. And acceptance of invitation letters is a response sent to express gratitude for an invitation and confirm attendance at the event. It shows appreciation to the host, and in this indicates the recipient's willingness to appreciate to participate. For example, dear Mr. Hope, Mr. Okada has asked me to write saying he is honored to accept your invitation to distribute the prize and speak at your annual award ceremony on for the December. He also has much pleasure in accepting your kind invitation in the formal dinner awards. He has fond memories of the college and welcome to change to visit it again. He suggests speaking on the topic changing technology in the next decide. He would appreciate it if you could let him know whether this would be an acceptable theme. Jadi, acceptance in invitation ini adalah surat balasan yang dikirim untuk menyampaikan rasa terima kasih nih atas undangan yang diterima serta mengkonfirmasi kehadiran pada acara tersebut. Dan surat ini menunjukkan penghargaan kepada penyelenggara dan kesediaan penerima untuk berpartisipasi. Seperti contohnya, Bapak Yuki Ito mengundang Bapak Hope untuk menyampaikan bahwa beliau tuh merasa terhormat untuk menerima undangan sebagai pembagi hadiah dan pembicara pada acara tahunan pada tanggal 14 Desember pada 14 Desember gitu. Beliau juga menyampaikan memiliki kenangan yang indah tentang perguruan negeri tersebut dan menyambut baik kesempatan untuk mengunjunginya kembali.
And next one is the declining and invitation. A declining and invitation letter is a response used to politely refuse an invitation to an event, meeting, or special occasion. It usually expresses appreciation for the invitation, provide a brief explanation for the inability to attend, and conveys good wishes for the success for the event. Maintaining a polite tone is important to preserve positive relationship. And for example, dear Mrs. Lee, Mr. Van Eck would like to thank you very much for your kind invitation to attend the reception being held next month and your embassy. Unfortunately, he will be in the United States at the time. However, he sent his apology and hope to be able to attend on another occasion. Jadi artinya Declining invitation ini adalah surat balasan yang digunakan untuk menolak suatu undangan dengan sopan, baik untuk acara, rapan, maupun kegiatan khusus lainnya. Jadi surat ini biasanya berisi ucapan terima kasih atas undangan yang diberikan, alasan singkat mengapa tidak bisa menghadiri acara, serta harapan baik untuk kelancaran dan kesuksesan acara tersebut. Jadi penggunaan bahasa yang sopan sangat penting untuk menjaga hubungan yang baik dengan pihak pengundang. Seperti contoh bisa kita lihat di surat ini, jadi Bapak Bapak Van Eck ini mengucapkan terima kasih atas undangan yang untuk menghadiri resepsi yang akan diselenggarakan bulan depan di kedutaan. Tapi beliau tidak bisa menghadiri acara tersebut dikarenakan sedang berada di Amerika Serikat. Jadi beliau menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa hadir dan berharap dapat menghadiri acara pada kesempatan lain. Selanjutnya itu ada special occasion letter. Nah, yang pertama itu congratulation letter. A congratulation letter is sent to person or organization upon notable achievement, award, or success. In a business context, it helps strengthen a professional relationship while showing that the company generally career about the partners and associate. Uh, a, s- a sin, annual written congratulation letter can leave a strong and lasting positive impression on the represent. Nah, artinya itu surat ucapan selamat adalah surat yang dikirimkan kepada seseorang ataupun sebuah organisasi atas pencapaiannya, penghargaannya, ataupun keberhasilan tertentu. Nah, dalam konteks bisnis. Nah, surat ini itu berfungsi untuk mempererat hubungan profesional sekaligus menunjukkan kepada kepedulian perusahaan terhadap mitra ataupun partner relasinya. Nah, surat ucapan selamat ini ditulis dengan baik dan dapat meninggalkan kesan positif yang kuat dan bagi penerimanya. Nah, yang contoh suratnya itu ada di samping. Nah, isi pesannya itu Mike Bison mengucapkan selamat kepada Mr. Coney yang baru saja terpilih sebagai Ketua Asosiasi Perdagangan. Ia memuji Mr. Coney sebagai orang yang paling layak menerima posisi tersebut karena kerja kerasnya. Mike juga menegaskan bahwa ia dan seluruh koleganya siap memberikan dukungan penuh selama Mr. Coney menjabat dan menutup surat dengan doa sukses untuk masa depannya. Boleh di next. Nah, selanjutnya promotion eh, promotion congratulation. Promotion congratulation letter is specifically sent to someone who has recently been elevated to higher position. With their organization, it differs from a general congratulation letter in that it focuses on recognizing person hard work and loyalty that has led to greater trust from the organization in business setting. This letter show that
sending company pays attention to career development of its partners. Nah, untuk artinya itu surat ucapan selamat atas promosi jabatan itu dikirimkan secara khusus kepada seseorang yang baru saja mendapatkan kenaikan posisi dalam perusahaannya. Nah, surat ini berbeda dengan surat yang tadi, surat ucapan selamat, karena fokusnya ini pada pengakuan atas kerja keras dan loyalitas seseorang yang berujung pada kepercayaan yang lebih besar dari organisasinya. Dalam lingkungan bisnis, surat ini memperlihatkan bahwa perusahaan yang mengirim memperhatikan perkembangan karir mitra kerjanya. Nah, contohnya itu surat yang di samping. Nah, isi pesannya itu Sandra mengucap saja diangkat menjadi manajer departemen. Ia mengakui kerja keras Jack dan mendoakan kesuksesan di posisi barunya. Boleh di next. Nah, selanjutnya farewell letter. A farewell letter is sent to college business partner or associate who has leaving their position, retiring, moving to another company, or relocation to another city. It is or from of recognizing for a contribution they have made throughout the working relationship. Beside expressing graduate farewell letter usually includes warm wishes, the prayers for the revision, new journey, or next chapter in life. Nah, untuk artinya sendiri, surat perpisahan itu dikirimkan kepada rekan kerja, mitra bisnis, ataupun kolega yang akan meninggalkan jabatan karena pensiun, pindah perusahaan, ataupun pindah ke kota lain. Nah, surat ini itu merupakan bentuk penghargaan atas kontribusi yang telah diberikan selama menjalin hubungan kerjasama. Nah, selain menguapkan rasa berterima kasih, surat perpisahan juga biasanya menyertakan doa dan harapan baik untuk perjalanan ataupun fase kehidupan yang baru yang akan dijalin oleh sang penerima. Nah, contoh suratnya itu ada yang samping. Nah, isi pesannya itu Damien mengucapkan selamat atas posisi baru Rob di perusahaan lain. Sekaligus berterima kasih atas kontribusi Rob selama bekerja di departemen mereka. Damien juga menyatakan keyakinannya bahwa Rob itu akan sukses di tempat yang baru. Boleh di next? Oke. Okay, well, that's bring us to the end of our presentation on miscellaneous correspondent. We hope the information we have shared today has helped you better understand the different type of business correspondent. If you have any questions, suggestion, or would like further clarification about the materials, please feel free to leave them in the YouTube comment section. We will be happy to respond and discuss them with you. Thank you very much for your attention, participant, and valuable time. We truly appreciate your support. Once again, thank you for listening, and we hope to see you again in our next presentation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.